jajan. Jajan aja. Tapi uangnya habis, sudah nggak ada. Gimana dong? Tuh, aku beli itu. Oh, kamu habis? Iya, gimana ya biar bisa jajan? Tapi uangnya habis. Sarah, sekarang tuh zaman udah modern semua. Terus uang habis itu udah gak zaman, Sar. Tuh, kau bawa HP mulu kan? Iya. Sekarang bayar itu cuma bisa lewat ini doang, bisa tinggal kayak Gimana pakai apa? Kan gak ada uangnya di HP. sekarang itu ada namanya QRIS. Curious, apaan tuh? Kayak baru denger, kayak pernah sih denger tapi kayak nggak tahu gimana. Kata Curious. Gini-gini. Jadi, Teman-teman, coba deh perhatikan beberapa hal ini. Dahulu, kita melakukan segala macam pembayaran menggunakan sistem barter. Di zaman sekarang, sudah tercipta alat tukar resmi yaitu uang. Kemudian, pada hal transportasi. Dahulu, kita hanya memiliki transportasi umum sebatas angkot, bajai, atau ojek pengkolan. Nah, di zaman sekarang, sudah lebih banyak mode transportasi yang ditawarkan, seperti MRT, LRT, sampai ke bus listrik. Nah, atau bisa dilihat dari contoh permainan ketika saat kecil. Dahulu, kita sering bermain menggunakan gundu, atau kelereng, terus petak umpet, dan juga BT7. Kemudian, sekarang, anak-anak lebih sering bermain menggunakan handphone. Nah, peristiwa tersebut terjadi karena adanya perubahan sosial. ada banyak faktor yang menyebabkan perubahan sosial, yaitu teknologi, ekonomi, dan budaya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas perubahan sosial dalam hal teknologi, tepatnya teknologi dalam pembayaran. Jadi, teknologi pembayaran digital ini telah berhasil merevolusi cara kita melakukan transaksi keuangan dengan menyediakan metode yang lebih cepat, aman, dan nyaman dibandingkan dengan pembayaran tradisional. Nah, dengan kemudahan-kemudahan ini, pembayaran digital ini menjadi semakin populer dan banyak digunakan oleh seluruh kalangan, dan tentunya akan mempengaruhi berbagai aspek kehidupan. Contohnya apa sih? Nah, jadi contohnya tuh kayak di video yang awal tadi, dimana kayak kita nih nggak perlu nih repot-repot bawa uang cash dengan jumlah yang banyak. Terlebih lagi kan di zaman sekarang kayak tindak kriminal tuh di mana-mana ya guys, kayak bener-bener lagi gak aman banget deh. Nah, dengan adanya QRIS, kita nih bisa mempermudah transaksi pembayaran dengan cara yang lebih aman. Nah, tentunya bakal lebih mudah juga dengan cara buka HP-nya, buka barcode-nya, terus tinggal scan, terus selesai deh pembayarannya. Yeay! Nah, ada banyak jenis pembayaran digital seperti dompet elektronik, kartu kredit, dan aplikasi pembayaran mobile. Yuk kita pelajari satu persatu. Nah, yang pertama itu ada e-wallet atau dompet elektronik. Aplikasi seperti GoPay, OVO, dan Dana. Yang kedua itu ada bank transfer online. Nah, layanan seperti PayPal dan Stripe menyediakan platform untuk mentransfer uang secara elektronik. Yang ketiga itu ada kartu kredit dan atau debit digital. Banyak bank dan lembaga keuangan menawarkan kartu ini dan debit yang seperti disimpan secara digital. Aplikasi seperti Samsung Pay atau Visa Check. Mengetahui berbagai macam alat pembayaran, yuk kita sama-sama kita cari tahu apa sih dampak yang ditimbulkan dari pembayaran digital ini. Kita bahas dampak positif terlebih dahulu ya. Terdapat beberapa dampak positif dari penggunaan QRIS. Yang pertama, kemudahan dan efisiensi transaksi. Transaksi bisa dilakukan hanya dengan menggunakan ponsel dan aplikasi pembayaran. Lalu yang kedua, inklusi keuangan. QRIS mendorong masyarakat yang belum memiliki akses ke layanan perbankan tradisional untuk mulai menggunakan layanan keuangan digital, terutama bagi pelaku usaha kecil dan menengah atau UMKM. Lalu yang ketiga, pengurangan penggunaan uang tunai. Dengan meningkatnya transaksi tunai, penggunaan uang tunai akan berkurang dan dapat membantu dalam mengurangi biaya produksi dan distribusi uang. Lalu yang keempat, keamanan transaksi. Pembayaran digital dengan QRIS mengurangi resiko kejahatan seperti pencurian uang tunai dan penipuan kartu, serta meminimalkan risiko penyebaran penyakit melalui uang fisik. Yang kelima, peningkatan pendapatan UMKM. UMKM lebih mudah mengadopsi teknologi ini yang memungkinkan mereka untuk menerima pembayaran secara cepat dan meningkatkan potensi penjualan. Terdapat pula dampak negatif yang ditimbulkan dari pembayaran digital loh. Pertama, ketergantungan pada teknologi. Transaksi QRIS membutuhkan akses internet dan perangkat seluler. Jika sinyal buruk atau perangkat rusak, transaksi tidak dapat dilakukan. Kedua, masalah keamanan cyber. Meskipun relatif aman, potensi ancaman seperti pencurian data, serangan cyber,
ataupun penipuan digital masih tetap ada. 3. Kurangnya edukasi. Bagi sebagian masyarakat, terutama yang tidak terbiasa dengan teknologi, adopsi QRIS bisa menjadi tantangan. Beberapa kelompok masyarakat mungkin memerlukan waktu untuk menyesuaikan diri. Keempat, biaya transaksi. Meskipun ada kemudahan dalam penggunaan QRIS, terkadang pengguna atau merchant dikenakan biaya transaksi yang bisa menjadi beban, terutama bagi para usaha kecil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Richa Aulia Rahman dari kelas 12-3. Nah, hari ini saya akan mewawancarai salah satu dari staf kantin, yaitu Mang Dadang. Ya, saya ingin bertanya kepada Mang Dadang, apa dampak positif dan negatif dari penggunaan QRIS untuk pembelanjaan di kantin Mang Dadang ini? Ya. Satu dari sisi positifnya, jadi kita nggak nyiapin kembalian. Kalau kekurangannya, kita pas kata lagi rame, lagi melayan itu, kalau pas yang pakai QRIS kita harus ngecek lagi. Nah gitu dah lagi. Nah itu aja. Selain itu ada lagi apa enggak, Mang? Ya untuk sementara itu dulu, soalnya belum ini kita baru mengenal QRIS itu baru-baru ini gitu. Nah, jadi belum ininya apa tuh belum kelemahannya belum ketahui gitu. Oke, ya itu aja ya, Mang. Terima kasih untuk waktunya, Mang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum teman-teman. Jadi di sini aku sedang bersama Radit kelas 11-3. Oke, di sini aku mau wawancarain tentang QRIS. Jadi Radit, apa sih pendapatmu tentang penggunaan QRIS yang lagi marak sekarang? Menurutku bagus sih, lebih banyak dampak positifnya karena lebih memudahkan orang untuk membayar atau transaksi kepada orang lain sih, Pak. Dampak positifnya kayak apa misalnya? Kayak jadi kita juga mengurangi yang namanya pencopetan. Pencopetan. Jadi uang juga bisa disimpan di handphone dan lain-lain. Berarti positif aja. Berarti kalau Positif. negatifnya ada nggak kira-kira? Menurut aku sih negatifnya kurang ada sih, kalau lebih ke positifnya lebih banyak. Berarti kayak emang udah positif banget. Iya, Kayak positif emang banget. Bagus buat diterapin di Bagus. seluruh Indonesia ini. Iya. Oke. Terus kira-kira kan sekarang masih banyak yang belum pakai QRIS kan? Iya. Nah, apakah kedepannya bakal kayak hampir semuanya pakai QRIS? Nggak semua sih kemungkinan. Mungkin yang emang mempunyai handphone dan bisa apa ya? Jadi bagi orang yang mempunyai handphone tuh bisa untuk memakai QRIS. Tapi kemungkinan nih kayak kantin sekolah, apakah nantinya kantin bakal pakai QRIS? bisa. Bisa kan? Bisa. Ya. Oke, berarti QRIS ini mungkin bakal ngefek ke depannya ya, Radit? Bisa banget. Oke, terima kasih Nadine. Ya, sama-sama. Cara menyikapi perubahan sosial dalam bentuk QRIS menurut saya, yang pertama kita harus bisa selalu mengikuti perkembangan zaman karena QRIS kan membutuhkan QR code yang hanya bisa kita melalui gadget kan. Nah berarti kita harus bisa menyiapkan ponsel dimanapun dan kapanpun kita berada. Nah yang kedua, pemerintah juga harus bisa melakukan sosialisasi tentang perluasan teknologi. Jadi untuk orang-orang yang masih belum mempunyai gadget atau fasilitas yang mendukung untuk penggunaan QRIS ini bisa dapat mengikuti perkembangan zaman juga. Nah, cara menyikapi perubahan sosial yaitu perubahan dalam metode pembayaran seperti yang dulunya kita tuh membayar dengan tatap muka atau harus dengan tunai. Nah, sekarang tuh udah lebih mudah yaitu dengan menggunakan QRIS atau scan QR aja gitu. Nah, kita tuh bisa pakai aplikasi apa aja kayak misalnya GoPay atau ShopeePay atau apapun itu, nggak perlu pakai uang tunai. Nah, justru itu malah mempermudah sih kayak makanya saya menerima dengan perkembangan zaman ini. Dan juga kita sebagai masyarakat harus bisa mengikuti perkembangan zaman, jadi kayak harus lebih melek dengan teknologi, apalagi nanti di masa depan lebih banyak teknologi gitu. Cara menyikapi penggunaan QRIS pada masyarakat menurut saya adalah yang pertama, masyarakat ini harus siap dalam menghadapi perubahan ini. Dengan cara yang pertama itu mereka ini bisa menyiapkan aplikasi yang
mendukung adanya QRIS seperti GoPay, terus M-Banking. Terus yang kedua, uang cash tetap diterima dalam masyarakat karena uang cash ini menurut saya kan merupakan alat pembayaran yang sah. Nah, ada beberapa toko dan gerai yang udah nggak nerima uang cash sama sekali dan lebih memilih untuk menggunakan QRIS. Nah, itu tuh menurut saya kurang efektif karena uang cash itu tetap menjadi pembayaran uang tunai. Tetap menjadi pembayaran yang sah. Oke, sekian. Menurut saya, cara menyikapi perubahan sosial adalah dengan bersikap adaptif dan terbuka terhadap perubahan baru tersebut. Penting bagi kita untuk memiliki pemahaman yang baik mengenai perkembangan apa saja yang terjadi di sekitar kita, serta memperluas wawasan dan keterampilan agar dapat menyesuaikan diri dengan tuntutan baru tersebut. Selain itu, menjaga komunikasi dan kolaborasi dengan orang lain dapat membantu dalam menghadapi perubahan secara kolektif. Kita harus tetap berpikir positif dan fleksibel sambil mempertahankan nilai-nilai yang sudah dipertahankan sejak dulu. Dengan melakukan hal-hal tersebut, dapat membuat seseorang mampu dan siap untuk menghadapi perubahan sosial dengan lebih baik. Jadi kesimpulan dari teks di atas adalah bahwa perubahan sosial dalam teknologi pembayaran digital telah mempengaruhi cara kita melakukan transaksi keuangan. Dengan adanya inovasi seperti dompet elektronik, QRIS, dan aplikasi pembayaran mobile, transaksi menjadi lebih cepat, efisien, dan aman. Teknologi ini memberikan banyak keuntungan seperti mempermudah akses ke layanan keuangan, meningkatkan keamanan, dan mendukung usaha kecil. Namun ada juga tantangan seperti ketergantungan pada teknologi, ancaman keamanan cyber, kurangnya edukasi, serta biaya transaksi bagi pengguna dan penjual.